Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang sangat mirip dengan UNBK Matematika IPA tahun 2019 bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan dan koreksi silahkan isi kolom komen. Soal nomor 14. Seorang penjahit membuat dua model baju yang berbahan sutra dan brokat. Baju model 1 membutuhkan 2 meter sutra dan 2 meter brokat. Baju model 2 membutuhkan 2 meter bahan sutra dan 3 meter bahan brokat. Bahan yang tersedia tidak lebih dari 10 meter bahan sutra dan 12 meter bahan brokat. Jika harga baju model 1 adalah 500.000 dan baju model 2 700.000, maka penghasilan maksimumnya. Oke. Kita misalkan, jadi solusinya kita misalkan X adalah banyak baju model 1 dan Y adalah banyak baju model 2. Soal ini kita konversikan dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini. Ini dia. Ya. Ini ada jenis baju, ini bahannya sutra, brokat, dan harga jualnya. Yaitu baju 1, baju 2. Kalau baju 1 membutuhkan 2 sutra dan 2 brokat dalam meter. Untuk baju 2, 2 sutra dan 3 brokat. Dan jumlahnya tidak lebih dari 10 meter untuk sutra dan 12 meter untuk brokat. Dengan harga jualnya ini 500.000 untuk baju 1 dan 700.000 untuk baju 2. Nah, kita ubah dalam bentuk pertidaksamaan. Yang bagian pertama berarti ya 2X tambah 2Y kecil sama 10. Ini bagian pertama. Dan yang kedua 2X tambah 3Y kecil sama 12. Dan fungsi tujuannya karena kita ingin mendapatkan penghasilan maksimum, maka fungsi tujuannya adalah Fx, Y, yaitu 500.000 X ditambah 700.000 Y. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita cari titik potong sumbu koordinat masing-masing pertidaksamaan ini. Untuk pertidaksamaan pertama, kita dapat ini dia. 5,0 dan 0,5. Karena ketika Y-nya 0, maka X-nya 5. Begitu juga ketika X-nya 0, maka Y-nya juga 5. Karena 10 bagi 2, 5. Untuk pertidaksamaan kedua, kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 6 karena 12 bagi 2, 6. Begitu juga kalau X-nya 0, maka Y-nya 4 karena 12 kita bagi dengan 3. Kemudian kita cari titik potong kedua pertidaksamaan ini. Kita anggap sama dengan, berarti 2X tambah 2Y adalah 10, 2X tambah 3Y adalah 12. Karena sudah sama-sama 2X, boleh langsung kita kurang. Maka kita dapat 2Y kurang 3Y adalah min Y. 10 kurang 12 adalah min 2. Berarti min Y sama dengan min 2, artinya Y sama dengan 2. Sehingga nanti kita peroleh X sama dengan 3. Ya. Karena di sini kalau pada pertidaksamaan pertama, kalau kita bagi 2 kan X tambah Y kita sama 5. Karena jumlahnya 5, jika Y-nya 2 maka X-nya 3. Berarti titik kita adalah 3,2. Karena kita ingin mencari penghasilan maksimum, maka untuk lebih mudahnya kita bandingkan nilai Y yang sama, yaitu sama-sama dengan 0. Kita ambil yang terkecil, jadi kebalikan. Jika maksimum, maka kita ambil yang titik yang terkecil, yaitu 5,0. Begitu juga dengan ini. Berarti kita dapat 0,4 dan kita juga ambil titik potong pertidaksamaan yaitu 3,2. Nah, ketiga titik ini kita uji ke fungsi tujuan kita yaitu tadi Fx, Y adalah 500.000 X ditambah 700.000 Y. Nah, untuk titik pertama kita punya 5,0, berarti F 5,0 sama dengan 500.000 ke 5 ditambah 700.000 dikali 0, yaitu 2.500.000. Titik kedua 0,4, berarti kita peroleh 2.800.000 karena 700.000 kali 4. Dan untuk 3,2 maka kita dapat
500.000 kali 3 ditambah 700.000 kali 2, berarti 1.500.000 ditambah 1.400.000 yaitu 2.900.000. Berarti kalau kita bandingkan ketiga bagian ini, maka 2.900.000 adalah maksimum. Sehingga dari jawaban yang ada, maka jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, maka banyak bakteri setelah 3 hari adalah, jadi solusinya ya, jika setengah hari membelah diri menjadi 2 kali lipat, karena kan setengah hari menjadi 2 kali, maka untuk 1 hari dia akan membelah diri menjadi 4 kali lipat. Nah, kita akan mencari bakteri setelah 3 hari, berarti sampai hari keempat. Berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Karena setelah 3 hari, berarti hari keempat. Nah, yang pertama kita punya 2. Maka untuk hari kedua, maka dia membelah menjadi 4 kali menjadi 8. Nah, karena dia akan berkurang setiap 2 hari, ya, berarti kalau 1/4 dia mati, maka 3/4-nya yang hidup. Berarti 3/4 dari 8 yaitu 6. Ya. Jadi 6 ini pada hari ketiga kita kali 4 maka menjadi 24. Dan 24 ini kita kali 4 maka dapat 96. Jadi setelah 3 hari jumlah bakterinya adalah 96. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 16. Diketahui matriks A 3205 dan B 3-4 4 4, maka inverse dari AB adalah AB inverse berapa? Ya. Oke, pertama kita cari perkalian A kali B. Ya, A kali B itu kita buat matriknya ini dia. Ini matrik A dan ini matrik B. Ya. Supaya kita bisa mudah mengalihkannya, kita batasi untuk kolom matrik pertama kita batasi per kolom dan per baris, dan pada matrik kedua kita batasi per kolom. Nah, ini dia. Jadi kita kalikan 3 kali 3 9 ditambah 2 kali min 4 min 8, 3 kali min 4 min 12 ditambah 2 kali 4 8, ini dia. 0 kali 3 0 ditambah 5 kali min 4 min 20. Ini juga 0, ini 20. Jumlahnya ini 1 min 4 min 20 20. Nah, sesuai dengan konsep inverse di sini, jika A adalah ABCD, maka A inverse itu adalah 1/AD dikurang BC. Diagonal utamanya kita tukar tempat, dan diagonal tidak utama dikasih tanda min atau berubah tanda. Nah, kita punya soalnya begini. Jadi AB inverse, ini AB tadi 1 min 4 min 20 20 inverse berarti 1 berarti 1 kali 20 20 dikurang min 4 kali min 20 80. Berarti 1/20 kurang 80. Diagonal utama bertukar tempat dan diagonal tidak utama berubah tanda. Kalau semula dia min, maka hilang minnya. Begini dia. Berarti 20 dikurang 80 kan 60. Berarti 1 min 60. Ya, 24 21. 1 min 60 ini kita kalikan ke dalam. Jadi begini. 20 per min 60, 4 per min 60, 20 per min 60, dan 1 per min 60. Kita sederhanakan, maka kita peroleh ini sama-sama bagi 20 dapat min 1/3, ini sama-sama bagi 4, maka min 1/15, ini juga min 1/3, 1 min 60. Jadi dari jawabannya, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x tambah 1 dengan x tidak sama dengan 1/3. Tentukan perturunan pertama dari fx. Ya. Jadi fungsi kita berbentuk pecahan, berarti kita mencari turunan bagi. Ya. Jika fx itu adalah u per v, maka f absen x itu adalah u absen v dikurang u v absen per v kuadrat. Dalam hal ini u kita adalah 2x kurang 5. Maka u absennya berarti turunan dari 2x kurang 5 adalah 2. V
V kita adalah 3X tambah 1, maka V absennya adalah 3. Karena turunan dari 3X adalah 3. Sehingga kita ganti ini dia menjadi, berarti U absen V dikurang U V absen per V kuadrat. Berarti U absennya 2, 2 dikali 3X tambah 1, dikurang 2X kurang 5 dikali 3. Karena V absen kita 3 per V kuadrat. Berarti 3X tambah 1 kuadrat. Kita kalikan ke dalam semua dengan buka kurung, berarti kita dapat 6X tambah 2 ini min 6X, ini min plus tambah 15. 6X habis, berarti 2 tambah 15 adalah 17. Per 3X tambah 1 dikuadratkan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 18, diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiganya adalah 11 dan suku ke-8-nya adalah 31. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Jadi solusinya U3 kita adalah 11. Jadi pada barisan aritmatika U3 itu adalah A tambah 2B sama dengan 11. Kita anggap persamaan pertama. U8 adalah 31. U8 itu adalah A tambah 7B sama dengan 31. Nah, langsung kita eliminasi saja karena sama-sama A-nya sudah sama dengan kurang, ya. Berarti 2B kurang 7B min 5B. 11 kurang 31 adalah min 20. Jelas B-nya 4, ya. Karena B kita 4, maka kita ambil persamaan 1 untuk memperoleh nilai A. A tambah 2B itu 11, kita ganti B-nya 4. A tambah 2 kali 4 11, yaitu A tambah 8 sama dengan 11, jelas A-nya 3. Ya. Sehingga jumlah 20 suku pertama yaitu S20, konsep Sn itu adalah N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B, berarti S20, 20 per 2 dikali 2 kali 3, karena A kita 3, 20 kurang 1 kali 4. Ya. 10 bagi 2, 20 bagi 2, 10, ini dapat 6. Ini 20 kurang 1, 19 kali 4, 76. Berarti 6 tambah 76 adalah 82. Kita kali 10. Kita peroleh S20 adalah 820. Jadi jawabannya adalah B. So, nomor 19. Sebuah kemah berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang yang berukuran panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter. Di tengah-tengah kemah diberikan tiang penyangga. Jika panjang rusuk tegaknya adalah 4/2, maka panjang tiang penyangganya. Ya. Oke, kita buat limas. Tanggal limasnya TABCD, ya. Mana panjang AB itu adalah 4 meter dan BC itu 3 meter. Ya. Dengan rusuk tegaknya kita punya 4/2 meter. Nah, karena di tengah-tengah ini kita akan memberikan tiang penyangga, maka kita cari titik tengahnya dulu. Kita buat diagonal AC dengan BD. Dan berpotong di sini, kita tarik ke atas T. Kita anggap titik ini ada titik P. Berarti panjang tiang penyangga itu adalah TP. Ya. Pertama, kita cari panjang AC dahulu. AC itu adalah sisi miring dari segitiga ABC. Ya. Jadi AC kuadrat itu adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 16 tambah 9 yang jumlahnya 25. Berarti AC kuadrat kita 25, jelas AC-nya 5. Ya. AC 5 berarti panjang AP itu adalah setengah dari AC. Karena P itu terletaknya di tengah AC. Berarti setengah dari 5 yaitu 5/2. Jadi AP 5/2. Sehingga untuk mencari TP kita pandang segitiga APT karena dia siku-siku di P, ya. Berarti TP kuadrat berarti berlaku teorema Pitagoras, yaitu AT kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah AP kuadrat. Kita ganti AT-nya 4/2 kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah 5/2 kuadrat, yaitu 4/2 kuadrat itu 32, karena ini 16 kali 2, 32, sama dengan TP kuadrat tambah 25/4, ya. Karena ada per 4, kita kali 4, biar lebih sederhana. Dapat 108 sama dengan 4 TP kuadrat
tambah 25. Kita kali 4 semua dapat ini. Berarti 4TP kuadrat itu adalah 128 dikurang 25, yaitu 103/4. Ya. Sehingga TP sama dengan akar 103/4, yaitu akar 103/2. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 20. Sebuah galah disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak tembok dengan ujung galah menyentuh tanah adalah 2 meter. Tentukan panjang galah. Ya. Jadi kita ilustrasikan begini. Ini dia. Galah kita sandarkan ke tembok. Ini tanah. Nah, kita anggap ini sudutnya bentuknya adalah 60 derajat. Di mana jarak tembok dengan ujung galah menyentuh tanah adalah 2 meter. Berarti ini 2 meter. Ya. Kita anggap segitiganya adalah A, B, C dengan siku-siku di B. Nah, berarti panjang galah itu adalah CA. Ya. Berarti kita perhatikan segitiga ABC ini bahwa cos 60 adalah AB per AC atau CA. Ya. Berarti CA itu adalah AB per cos 60. Nah, kita punya AB itu 2 meter, berarti CA sama dengan 2 per cos 60 itu adalah setengah. Berarti 2 dibagi setengah. Maka CA dapat kita peroleh 4. Jadi, jawabannya adalah C. Soal nomor 21. Limit X menuju 0 untuk 2X kuadrat kurang 5X per 3 kurang akar 9 tambah X adalah. Nah, solusinya pertama kita coba mengganti nilai X-nya 0 ya. Berarti 2 kali 0 kuadrat kurang 5 kali 0 per 3 kurang akar 9 tambah 0. Berarti ini 0 per 0, ini 3, akar 9 juga 3, maka 0 per 0. Nah, ini tidak boleh ya. Maka caranya kita cukup melakukan turunan pembilang dan penyebut ya. Berarti turunan pembilangnya adalah 4X kurang 5. Ya, 2X kuadrat ini turunnya 4X kurang 5 per 3 turunnya 0. Akar ini caranya turun dalam ini kan 9 tambah X. 9 tambah X itu kan turunannya 1 per 2 akarnya. 2 akar berarti turunan dalam per 2 akar. Ya. Kita ganti X-nya 0 berarti 4 kali 0 kurang 5 per 1 per 2 akar 9 tambah 0. Berarti kita peroleh di atas min 5 per 1 kurang, ini akar 9 3. Ya, berarti 2 kali 3. Ini min bisa kita hilangkan. Yang di bawah menjadi 5. Ya, ini kan 5 dibagi 1/6. 5 bagi 1/6. Ya. Berarti kalau dibalik menjadi 5 dikali 6. Yaitu 30. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Suatu perusahaan menghasilkan X barang dengan biaya sebesar 10.000 tambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat rupiah. Jika semua barang dihasilkan terjual habis dengan harga 6.000 per buah, maka laba maksimum yang diperoleh. Oke. Solusinya laba itu adalah jual dikurang biaya ya. Jadi jual kita 6.000 X karena banyak barangnya adalah X, berarti 6.000 X. Berarti ya kita punya biaya 10.000 tambah 1.000 X tambah 10 X kuadrat. Sedangkan jualnya adalah 6.000 X. Karena 6.000 dari X ya. Sehingga laba itu kita anggap LX. Berarti jual kurang biaya, berarti jualnya 6.000 X kurang 10.000 tambah 1.000 X tambah 10 X kuadrat, maka kita peroleh, kita buka kurungnya, 6.000 X kurang 10.000 kurang 1.000 X kurang 10 X kuadrat, karena min kali ke dalam semua. Ini dia. Berarti 6.000 X kurang 1.000 X adalah 5.000 X. Dikurang 10.000 dikurang 10 X kuadrat. Ya. Kalau kita turunkan, berarti L aksen X-nya adalah 5.000 X turunnya 5.000. 10.000 turunnya 0, jadi karena bilang bebas turunan 0, 10 X kuadrat menjadi 20 X, ini dia. Nah, agar maksimum maka turunannya adalah 0, berarti L absen sama dengan 0. Ya, berarti kita ganti 5.000 kurang 20 X sama dengan 0, artinya 5.000 sama dengan 20 X,
Maka X itu adalah 5.000 dibagi 20 yaitu 250. Nah, sehingga ya Lx itu adalah 5.000 X kurang 10.000 kurang 10 X kuadrat. Kita ganti X-nya 250. Ini dia 5.000 kali 250 kurang 10.000 dikurang 10 dikali 250 kuadrat. Kita peroleh hasil kalinya 1.250.000 dikurang 10.000 dikurang 625.000. Ya ini 615.000. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Charles Richter mendefinisikan kekuatan gempa yang terjadi dengan rumus M sama dengan log I per S, di mana M adalah kekuatan gempa, I adalah intensitas gempa, dan S adalah intensitas gempa standar ya. Di kota A terjadi gempa tercatat dengan kekuatan 5,7 skala Richter. Pada tahun yang sama, gempa lain terjadi di kota B dengan intensitas gempa 4 kali lebih kuat dari intensitas gempa yang terjadi di kota A. Jika log 2 adalah 0,3, maka kekuatan gempa di kota B adalah ya. Solusinya kita punya kekuatan gempa dari kota A adalah 5,7 ya. Dan diketahui bahwa intensitas gempa kota B itu 4 kali dari intensitas kota A. Ya ini dia. Berarti IB sama dengan 4IA. Nah, MA itu adalah konsepnya adalah log I per S. Berarti IA per S sama dengan 5,7 ya. Nah, sehingga untuk kekuatan gempa dari B, MB sama dengan log IB per S. IB itu adalah 4IA per S. Nah, pada logaritma kalau sifat kali dia menjadi tambah. Jadi begini dia. Berarti log 4 ditambah log IA per S ya. 4 ini kita rubah menjadi 2 kuadrat, sedangkan log IA per S itu kan nilainya 5,7. Nah, sifat logaritma angka 2 ini pindah ke depan, berarti 2 log 2 tambah 5 log 7. Log 2 itu 0,3, berarti 2 dikali 0,3 yaitu 0,6 tambah 5,7, maka kita peroleh 6,3. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 24, SMA Delta akan mengikuti kejuaraan tenis meja antar sekolah. Sebanyak 7 orang siswa dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut yang akan dibagi ke dalam 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Banyak cara menyusun kedua tim yang beranggotakan paling sedikit 3 orang adalah ya. Nah, solusinya banyak anggotanya adalah 7 ya. Jadi jika kondisi pertama, jika tim A itu banyaknya 3, jadi paling sedikit kan 3, berarti NA sama dengan 3, maka tim B itu 4. Nah, karena ini ada yang sama di A3, di B ada 4, maka kita gunakan konsep permutasi untuk hal yang sama ya. Berarti banyak susunan timnya adalah NP, NA, NB, berarti 7P3,4. Berarti prinsipnya adalah 7 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial. Kita uraikan 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ya. Yang bawah 3 kali 2 kali 1 adalah 6, maka kita bagi 6. Ini dia. Dan 4 faktorial bisa kita bagi. Maka 7 kali 5 adalah 35. Begitu juga dengan kondisi yang kedua, jika NA-nya 4, maka NB itu 3. Ya. Maka sama seperti tadi, banyak susunan timnya adalah NP, NA, NB, berarti 7P 4,3. 4,3. Jadi 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 7 kali 5 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Sama seperti tadi kita bagi, ini dia 6. Ini habis. Maka kita peroleh 35. Sehingga banyak susunan tim seluruhnya adalah 35 tambah 35 yaitu 70. Jadi jawabannya adalah D.
Soal nomor 25, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5 yang tegak lurus dengan garis X kurang 2Y tambah 4. Ya. Solusinya, kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kita cari turunannya. Y absen sama dengan 2X tambah 2. Artinya, M1-nya adalah 2X tambah 2. Nah, pada garis X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0, artinya min 2Y sama dengan, kita bawa ke kanan, berarti min X kurang 4. Kemudian kita bagi min 2 semua, berarti Y sama dengan, ini min menjadi plus, berarti setengah X, min 4 bagi min 2 adalah 2. Artinya Y aksen sama dengan setengah, berarti turunan dari setengah X adalah setengah. Maka M2-nya adalah setengah. Nah, karena dia tegak lurus, prinsip tegak lurus itu adalah M1 kali M2 adalah min 1, berarti 2X tambah 2 dikali setengah adalah min 1. Setengah kali ke dalam berarti X tambah 1 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 kurang 1 adalah min 2. Ya. Sehingga diperoleh nilai Y dan M1. Untuk Y tadi adalah X kuadrat tambah 2X kurang 5. Kita ganti X-nya min 2. Berarti min 2 kuadrat tambah 2 kali min 1 kali kurang 5. Ini dapat 4 kurang 2. Dapat 2 kurang 5 min 3. Ini dia, ya. Berarti titik kita adalah min 2, min 3. Untuk M1 tadi adalah 2X tambah 2, kita ganti X-nya min 2. 2 kali min 2 tambah 2, berarti min 4 tambah 2, yaitu min 2. Nah, sehingga persamaan garis singgung yang melalui titik min 2, min 3 dengan M-nya min 2, prinsipnya ini, Y kurang Y1 sama dengan M1, X kurang X1, Y kurang min 3 sama dengan Y1 kita min 3, M1 kita min 2, berarti Y kurang min 3 sama dengan min 2, X kurang min 2. Berarti ini Y tambah 3, ini kali ke dalam, min 2, X kurang 4. Kita bawa ke kiri semuanya, berarti menjadi 2X tambah Y tambah 3 tambah 4, berarti 2X tambah Y tambah 7 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 26, diketahui dua buah fungsi Gx dan Hx, di mana Gx adalah 3x tambah 4 dan Hx sama dengan 1/x kurang 1. Tentukan G bundaran H inverse X, gitu dia. Ya. Pertama kita cari G bundaran Hx, berarti GHx, ini konsepnya, berarti ini 3Hx tambah 4. Karena kita punya Gx itu adalah 3x tambah 4. Berarti 3Hx tambah 4, kita ganti Hx-nya 1/x kurang 1 tambah 4, kita samakan penyebut, ini dia. Berarti ini 3 kali 3, karena penyebutnya adalah X kurang 1, maka 4 ini kita kali X kurang 1 per X kurang 1. Maka kita peroleh, ini dia, 3 tambah 4X kurang 4, yaitu 4X kurang 1, karena 3 kurang 4 min 1. Ya. Jadi konsepnya kalau inverse yaitu AX tambah B per CX tambah D, maka inverse-nya cukup kita tukarkan D dengan A ini dan berubah tanda. Ya, kalau dia positif jadi negatif itu. Begitu sebaliknya kalau negatif jadi positif. Jadi A dengan D ini cukup kita tukar tempat dan berubah tanda. Nah, kita punya G bundaran HX itu adalah 4X kurang 1 per X kurang 1, maka ini tukar tempat. Kalau dia min, kan min 1 jadi 1, ini plus 4 jadi min 4. Jadi tukar tempat, sehingga kita perlu X kurang 1 per X kurang 4. Ya. Karena di Jawa tidak ada, kita sederhanakan. Kita kali min 1 semua. Jadi min X tambah 1 per 4 kurang X. Jadi jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk peserta BK Matematika IPA tahun 2019. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, komen, dan koreksi silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.